Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Saya menempuh pendidikan S1 di Unipar Jember. NIM saya 231B196. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori menurut Abraham Maslow, yang dimana teori-teori Abraham Maslow tersebut merumuskan teori motivasi manusia berdasarkan gagasannya bahwa ada hierarki kebutuhan manusia. Jadi setiap manusia itu membutuhkan kebutuhan yang dimana dibutuhkan oleh manusia. Maksudnya seperti sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki manusia. Terus menurut Abraham Maslow tersebut, hierarki manusia itu terdiri dari 5 tingkat kebutuhan manusia yang diperingkat menurut tingkat kepentingan mulai dari kebutuhan tingkat rendah. Jadi kebutuhan manusia itu dimulai dari yang terendah atau yang disebut biogenik. Nah, biogenik itu adalah kebutuhan manusia yang paling rendah. Terus hingga kebutuhan tingkat tertinggi yang asalnya rendah menjadi tinggi. Itu kebutuhan manusia atau yang disebut dengan psikogenik. Nah, itu kebutuhan manusia. Teori ini menyatakan bahwa individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah sebelum kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Jadi kebutuhan manusia itu dibutuhkan dari yang terendah dulu baru ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Terus tingkat kebutuhan terendah yang tidak terpuaskan memotivasi perilaku seseorang. Jadi kalau tingkat terendah itu tingkat terendah tersebut yang tidak terpuaskan motivasi ke perilaku seseorang gitu. Terus ketika kebutuhan itu terpenuhi dengan cukup baik, individu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat hierarki berikutnya. Kalau misalkan yang terendah sudah termotivasi, baru kita pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang psikogenik, tingkat tertinggi. Ketika kebutuhan itu terpenuhi dengan cukup baik, individu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat hierarki berikutnya. Ya, seperti tadi itu dah. Tingkat berikutnya itu dari tingkat biogenetik atau tingkat terendah menuju ke tingkat psikogenetik, tingkat tertinggi. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, kebutuhan di tingkat berikutnya adalah motivator utama seseorang dan seterusnya. Contoh, physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Jadi pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Yang dimaksud fisiologis menurut Maslow, kebutuhan fisiologis adalah tingkat pertama dan paling dasar dari kebutuhan manusia. Jadi menurut Maslow, kebutuhan filosofis itu adalah kebutuhan utama dan kebutuhan yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia gitu. Kebutuhan utama ini yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan biologis. Jadi filosofis itu diperlukan untuk mempertahankan hidup biologis, termasuk makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan lain semacamnya. Ya, kalau termasuk makanan jelas manusia itu butuh kepada makan. Air ya jelas butuh kepada air. Apalagi udara. Kalau tidak ada udara, ya alamat manusia itu akan down. Tempat tinggal. Nah, setiap manusia ini pasti membutuhkan tempat tinggal. Itu kebutuhan filosofis. Terus yang kedua, safety needs atau kebutuhan keamanan.
Kebutuhan keselamatan dan keamanan menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku individu. Jadi, kebutuhan keselamatan dan keamanan itu adalah yang mendorong di balik perilaku-perilaku individu tersebut. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga dengan ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban, dan kontrol atas kehidupan dan lingkungan seseorang. Misal, contoh, kesehatan dan ketersediaan perawatan kesehatan adalah masalah keamanan yang penting. Jadi, kesehatan perawatan itu yang paling penting, merupakan keamanan yang penting. Rekening tabungan, polis, asuransi pendidikan, dan pelatihan kejujuran adalah, nah, yang disebutkan ini rekening tabungan, polis, asuransi pendidikan, dan pelatihan kejujuran adalah segala cara yang digunakan individu. Jadi rekening tabungan itu ya adalah segala cara yang digunakan individu untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan. Jadi gitu. Terus yang ketiga, social needs. Yang dimaksud social needs itu adalah kebutuhan sosial. Jadi manusia itu butuh yang namanya bersosial. Bersosial itu berbaur dengan lingkungan sekitar gitu. Tingkat ketiga hierarki Maslow terdiri dari kebutuhan sosial seperti cinta dan kasih sayang, kepemilikan dan penerimaan. Terus yang terakhir, egoistic needs atau kebutuhan ego. Jadi manusia itu butuh yang namanya ego. Apa sih ego itu? Ego itu ya ketika kebutuhan sosial kurang lebih terpenuhi, tingkat keempat hierarki Maslow menjadi operatif gitu. Ya mungkin sekian ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.